Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, puji Tuhan di hari ini saya senang kembali bisa berada di channel YouTube ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Dan tema renungan singkat di hari ini saya beri judul Bertobatlah dari jinahmu. Sekali lagi tema firman Tuhan di hari ini adalah Bertobatlah dari jinahmu. Saudara, mari kita akan merenungkan di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 21 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Saudara, menarik sekali ayat yang baru saja kita baca. Ini adalah merupakan surat kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan surat kepada jemaat di Tiatira ini adalah surat yang terpanjang dibandingkan surat kepada jemaat yang lainnya. Dan yang menarik di dalam surat kepada jemaat di Tiatira ini, saudara, ada seorang perempuan yang disebutkan oleh sang penulis. Dan perempuan ini adalah seorang wanita yang bernama Isabel. Dan wanita ini merupakan wanita yang telah menyesatkan dan membawa jemaat yang ada di Tiatira ini melakukan perbuatan-perbuatan yang cemar. Karena wanita ini telah memberikan sebuah pengajaran yang menyesatkan, di mana ia memberikan sebuah pernyataan bahwa setiap orang-orang yang melakukan perbuatan zina, bahkan mereka yang makan persembahan di kuil-kuil berhala, hal itu adalah wajar. Hal itu tidak menjadi persoalan. Sehingga pada waktu itu ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, ketika mereka menolak ajaran ini, maka mereka akan dikucilkan. Itu sebabnya ada beberapa orang dan mereka telah masuk di dalam pengajaran yang sesat ini, sehingga mereka makan persembahan di kuil-kuil berhala. Mereka kemudian melakukan ritual-ritual, dan mereka juga melakukan perzinahan. Saudara, betapa sangat mendukakan hati Tuhan. Jemaat ini sebenarnya jemaat yang punya kelebihan. Tuhan memuji iman mereka. Tuhan memuji kasih mereka. Tuhan memuji apa yang namanya ketekunan dari jemaat ini. Dan jemaat ini sebetulnya jemaat yang luar biasa. Namun sangat disayangkan, Tuhan mencela jemaat yang ada di Tiatira ini karena mereka telah kompromi kepada dosa. Mereka tidak berani menolak akan perbuatan-perbuatan yang cemar. Mereka justru kompromi dan mereka melakukan perzinahan rohani. Bahkan mereka juga melakukan perbuatan zina. Saudara, hari ini pesan firman Tuhan buat kita semua. Berhati-hatilah. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan ketika Tuhan memberi waktu untuk bertobat. Tetapi ketika mereka tidak mau bertobat, maka Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang berbuat zina. Mereka yang tidak mau bertobat dari perbuatan najis mereka, perbuatan cemar mereka, maka Tuhan akan menghukum mereka di ranjang orang sakit. Artinya bahwa di mana ia berbuat dosa, di tempat ia berbuat zina, maka di tempat itulah apa yang akan terjadi, itu adalah merupakan hukuman dari Tuhan. Saudara, saya akan bacakan di dalam terjemahan yang lain, di Wahyu pasal 2 ayat 21 dan 22 ini, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mari kita akan perhatikan ayat ini baik-baik.
Wahyu 2 ayat 21 sampai 22. Sudah kuberikan kepadanya kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosanya. Tetapi ia tidak ingin berhenti melakukan hal-hal yang cabul itu. Ingatlah, aku akan membanting dia sampai sakit di tempat tidur. Di situ ia dan orang-orang yang berzina dengan dia akan menderita sekali. Semuanya itu akan kulakukan sekarang, kecuali kalau mereka berhenti melakukan hal-hal yang jahat bersama-sama dengan dia. Saudara, sangat jelas sekali mereka yang berbuat zina, ketika mereka tidak mau bertobat, mereka masih menyukai dan melakukan perbuatan-perbuatan itu, maka Tuhan akan menjatuhkan hukuman. Mereka akan sakit di tempat di mana mereka berbuat zina. Artinya mereka akan menderita. Mereka akan mengalami penderitaan yang hebat dari apa yang mereka perbuat. Itulah buah dari dosa perzinahan. Mereka akan mengalami penderitaan di ranjang orang sakit. Saudara, saya banyak melihat beberapa peristiwa-peristiwa di mana ada orang-orang yang kemudian di masa hidupnya mereka mengalami penderitaan. Mereka mengalami sakit penyakit. Mereka terkapar di sebuah tempat tidur di mana mereka menderita. Dan ternyata mereka telah melakukan sebuah perbuatan yang cemar selama hidupnya. Mereka berbuat zina dengan wanita yang lain selain daripada istrinya. Saudara, ada juga mereka yang berbuat zina selain daripada suaminya. Saudara, itu sebabnya mari hari ini pesan firman Tuhan. Ketika Anda hari ini melakukan dosa yang cemar seperti ini, mari cepatlah bertobat sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman atas kita. Itu sebabnya saya percaya jikalau hari ini Anda belum menerima hukuman, bukan berarti Tuhan tutup mata. Tuhan kemudian memberikan sebuah toleransi kepada kita. Ingat baik-baik, Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat kita. Namun jangan sampai kita mengabaikan peringatan-peringatan firman Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah setiap Anda, jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, ketika Anda mendengarkan channel YouTube ini, jika Anda berbuat zina hari ini, maka cepatlah bertobat dari zinamu dan hiduplah di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan, agar hidupmu diberkati Tuhan, dan jangan sampai engkau dihukum sehingga engkau menderita dan engkau binasa di dalam murka Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.